Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Rahma dengan NIM 253700054. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan geografi. Yang pertama itu geografi pada masa kuno. Geografi pada masa kuno yaitu tidak tersusun secara sistematis, tetapi bercampur aduk dengan mitologi, khususnya mitos kosmogonis. Artinya tentang asal-usul terjadinya alam semesta, bumi, dan kehidupan menurut suatu bangsa atau budaya, khususnya pada zaman Homeros dan Hesiodos pada abad ke-9 sampai 8 sebelum Masehi. Ada beberapa tokoh pada masa kuno. Yang pertama itu Herodotus yang hidup pada masa 485 sampai 425 sebelum Masehi. Ia juga disebut sebagai bapak sejarah karena ia menghubungkan sejarah dengan geografi. Lalu ia juga membuat sebuah peta sederhana dengan membagi 3 bagian, yaitu Eropa, Asia, Libya atau Afrika. Herodotus juga memusatkan Yunani sebagai poros dunia. Pandangan tersebut tidak lepas dari pandangan tradisional, yaitu yang bersifat kosmologis. Pandangan itu beranggapan bahwa pada setiap kelompok etnis maupun bangsa beranggap dirinya terpenting dari segala makhluk dan umat manusia yang di dunia. Yang kedua yaitu ada namanya Strabo yang hidup pada 63 sampai 24 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang ahli geografi dan sejarawan Yunani kuno. Kontribusi pemikirannya yaitu menjelaskan sepanjang lebar mengenai pengaruh lingkungan fisik manusia terhadap perkembangan kebudayaan dan mode-mode pemerintah, yang mana intinya itu lingkungan fisik sangat menentukan corak budaya dan pemerintahan suatu masyarakat. Dan yang ketiga ada namanya Claudius Ptolemaeus atau dikenal dengan Ptolemy yang hidup pada masa 100 sampai 178 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang astronomi Alexandria Mesir Yunani kuno yang memiliki buku berjudul Geografi Kehifegesis, yaitu membuat peta dunia yang disusun dengan sistem koordinat lintang dan busur. Pemikirannya tuh berlandasan aliran matematik, yaitu melihat geografi sebagai ilmu kuantitatif dengan menghitung bentuk bumi, ukuran bumi, serta jarak antara kota-kota penting seperti misalnya Alexandria ke Aswan. Lalu warisan Ptolemy ini bahwa geografi itu tidak hanya deskriptif tapi mulai bersifat ilmiah dan terukur dengan perhitungan angka serta pemetaan yang sistematis. Singkatnya pada masa Ptolemy, geografi mulai beralih ke pendekatan ilmiah dan matematis. Dan yang kedua itu abad pertengahan, yang mana geografi dimanfaatkan sebagai perdagangan, penyebaran agama, dan peperangan. Pada abad ke-8 sampai ke-13 yaitu di dunia Islam itu menjadi pusat ilmu pengetahuan setelah jatuhnya Romawi Barat. Tokoh-tokoh yang penting itu ada namanya Al-Idris, yaitu membuat peta dunia tahun 1154. Lalu ada Ibnu Battuta, yaitu catatan perjalanan 120.000 km menggambarkan kondisi sosial budaya. Lalu ada namanya Ibnu Khaldun, yaitu teori sosial dan hubungan manusia lingkungan. Lalu ada pada masa Eropa pada abad pertengahan, yaitu awalnya terpengaruh dengan dogma gereja, yang mana bumi dianggap pusat dalam alam semesta. Lalu ada tokoh ilmu pengetahuan juga yang bernama Nicolaus Copernicus, yaitu hidup pada masa 1474 sampai 1543. Beliau adalah ahli astronomi Polandia yang terkenal bersama Galileo dan Galilei yang mengembangkan teori heliosentris, yaitu tata surya berpusat pada matahari. Lalu pada masa modern ada namanya Alexander von Humboldt, itu yang hidup pada 1769 sampai 1859 sebelum Masehi. Beliau juga sering disebut sebagai bapak geografi fisik modern.
yang mana hubungan antara gejala alam seperti iklim, flora, dan fauna. Ya, yang kedua ada namanya Cariter yang hidup pada masa 1779 sampai 1859 yang fokus pada geografi manusia, hubungan manusia dengan alam. Contohnya orang-orang yang tinggal di tepi pantai, khususnya nelayan yang mudah untuk melaut atau mencari ikan. Ia juga disebut sebagai bapak geografi, pelopor geografi manusia modern. Keduanya dianggap meletakkan dasar geografi modern karena mengubah geografi dari sekedar deskriptif menjadi ilmu yang sistematis dan analitis. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.